Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Zinda Kirana dengan NPM 241304513 ingin memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Teori Musik 2, dosen pengampu Bapak Dr. Rian Hidayatullah, MPD. Soal pertama adalah jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Jelaskan mengapa bisa begitu. Uraikan secara rinci yang Anda ketahui. Gunakan logika Anda, termasuk juga jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja di atas. Berikutnya juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas dan tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Baik. Jadi gambar tersebut menunjukkan progresi akor dengan inversi yang ditandai menggunakan simbol angka seperti 6,6 di atas, 4 di bawah. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana inversi tersebut dapat ditulis. Yang pertama, inversi akor. Inversi akor terjadi ketika nada dasar atau root dari sebuah akor tidak berada di posisi terendah atau bass. Inversi ini ditentukan oleh posisi nada-nada akor dalam hubungannya dengan bass. Posisi dasar, root position, nada dasar berada di bass. Inversi pertama atau first inversion, nada ketiga dari akor berada di bass, ditandai dengan angka 6. Inversi kedua atau second inversion, nada kelima dari akor berada di bass, ditandai dengan 6 di atas dan 4 di bawah. Yang kedua, penjelasan progresi pada gambar. Pada gambar terdapat progresi akor dengan simbol inversi. Berikut adalah rincian penjelasannya. Akor pertama yaitu ditulis sebagai inversi pertama 6. Artinya nada ketiga dari akor ini berada di bass. Akor kedua juga inversi pertama atau 6, menunjukkan bahwa nada ketiga tetap di bass. Akor ketiga ditulis sebagai inversi kedua 6 di atas, 4 di bawah. Artinya nada kelima dari akor ini berada di bass. Akor keempat kembali ke inversi pertama atau 6. Yang ketiga, cara penulisan untuk menuliskan inversi ini. Identifikasi nada-nada dalam setiap akor, tentukan posisi bass dan hubungannya dengan nada dasar akor. Gunakan simbol angka untuk menandai jenis inversinya. Angka 6 untuk inversi pertama, angka 6 di atas, 4 di bawah untuk inversi kedua. Contoh, jika sebuah akor G mayor G B E, posisi dasar G di bass G B D. Inversi pertama, B di bass atau B D G ditulis sebagai G6. Inversi kedua, D di bass atau D G B ditulis sebagai D6/4. Dengan demikian, gambar tersebut menunjukkan progresi akor yang terdiri dari berbagai inversi yang ditandai sesuai posisi nada-nada dalam hubungannya di bass. Untuk soal nomor 2 adalah dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal, dalam tangga nada G, susunan G, A, B, C, D, E, F crash, dan G lagi. Kenapa F crash ditulis F crash bukan G-moll? Jelaskan maksudnya. Jadi dalam teori musik, istilah enharmonis mengacu pada not-not yang memiliki nada atau frekuensi suara yang sama, tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Contohnya adalah F crash atau F sharp dan G-moll atau G flat. Yang keduanya menghasilkan nada yang sama dalam sistem nada temperamen atau equal temperamen. Tetapi memiliki penulisan yang berbeda tergantung pada konteks musiknya. Mengapa F crash ditulis sebagai F crash bukan G-moll dalam tangga nada G? Tangga nada mayor memiliki pola interval tertentu. W, W, H, W, 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 H, W atau whole step atau langkah penuh, H atau half step atau langkah setengah. Dalam tangga nada G mayor, susunan notnya adalah G, A, B, C, D, F, E, dan F crash, dan kembali ke G. Jika kita menggunakan G-moll alih-alih F crash, pola interval tersebut akan terganggu. Misalnya antara E dan G-moll hanya ada interval langkah setengah atau H, bukan langkah penuh atau W, sebagaimana yang diperlukan antara E dan F crash. Oleh karena itu, F crash dipilih untuk menjaga pola interval tangga nada tetap benar. Alasan notasi enharmonis harus dibedakan
konteks harmoni, notasi seperti F-crash atau G-moll dipilih berdasarkan peran harmoni dalam musik. Dalam tangga nada G mayor, F-crash lebih sesuai karena secara alfabetis mengikuti E dan mendukung pola tangga nada mayor. Pembacaan musik. Notasi yang konsisten memudahkan pembaca partitur oleh musisi. Misalnya, menggunakan F-crash dalam tangga nada G mayor lebih logis karena setiap not hanya muncul sekali dalam satu oktav tanpa pengulangan alfabet, atau tidak ada G ganda seperti jika menggunakan G moll. Perbedaan posisi di staff dalam notasi balok F-crash dan G moll menempati posisi garis atau spasi yang berbeda pada staf musik. F-crash berada di spasi pertama atau garis kelima, tergantung kunci, sedangkan G moll berada di garis kedua. Ilustrasi enharmonis pada gambar di atas, G moll adalah nama enharmonis dari F-crash, tetapi konteks tangga nada menentukan mana yang digunakan. Dalam tangga nada G mayor, F-crash dipilih karena mendukung pola interval tangga nada mayor. Dengan demikian, meskipun secara suara F-crash dan G moll identik, penulisan mereka berbeda untuk menjaga logika harmoni dan struktur musik sesuai konteksnya. Untuk soal nomor 3 adalah belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi di luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi, dan menguasai notasi musik. Lalu, apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik itu? Apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Jelaskan secara lengkap. Belajar teori musik itu memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi musisi yang ingin meningkatkan keterampilan mereka maupun bagi calon guru musik yang ingin mengajarkan musik secara lebih efektif. Namun, ada banyak juga musisi berbakat yang tidak menempuh pendidikan formal dalam teori musik, tetapi mampu bermain dengan sangat baik. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Yang pertama, perbedaan antara musisi yang kuliah teori musik dan yang tidak kuliah teori musik. Pemahaman struktural vs pemahaman intuitif. Musisi dengan pendidikan teori musik memahami struktur musik secara mendalam, termasuk harmoni, kontrapung, bentuk musik, dan analisis karya. Musisi tanpa pendidikan teori musik sering kali mengandalkan intuisi dan pengalaman bermain untuk memahami pola dan struktur musik. Yang kedua, kemampuan membaca dan menulis notasi musik. Musisi yang belajar teori musik secara formal biasanya lebih cepat membaca partitur dan menuliskan ide-ide musik mereka. Musisi yang tidak belajar teori sering mengandalkan telinga dan teknik improvisasi, tetapi bisa kesulitan dalam membaca atau menulis teori musik secara efisien. Yang ketiga, kreativitas yang terarah vs eksplorasi bebas. Teori musik memberi pedoman tentang bagaimana musik bekerja, membantu musisi menciptakan karya dengan kesadaran terhadap harmoni dan struktur. Musisi tanpa pendidikan teori lebih cenderung bereksperimen berdasarkan rasa, meskipun bisa menemukan hal-hal unik yang mungkin di luar teori konvensional. Yang keempat, fleksibilitas dalam berbagai genre dan kolaborasi. Musisi dengan latar belakang teori musik dapat dengan mudah beradaptasi dalam berbagai gaya dan bekerja dengan musisi dari berbagai disiplin. Musisi tanpa teori musik yang kuat mungkin memiliki gaya yang lebih khas, tetapi juga bisa mengalami kesulitan yang harus beradaptasi dengan genre yang berbeda atau bekerja dalam lingkungan akademik. Implementasi teori musik yang paling konkret. Yang pertama, membantu dalam berimprovisasi dan komposisi. Teori musik memberikan pemahaman tentang skala, harmoni, dan progresi akor yang sangat penting untuk improvisasi dan menciptakan komposisi yang menarik. Contohnya, seorang gitaris jazz yang memahami teori bisa dengan cepat menyesuaikan permainan dengan perubahan akor yang kompleks. Yang kedua, mempermudah aransemen dan orkestrasi. Bagi seorang calon guru musik atau komposer, teori musik memungkinkan mereka untuk menyusun musik untuk berbagai instrumen dengan efektif, mengatur dinamika, tekstur,
dan keseimbangan suara dalam sebuah ensemble. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dalam belajar dan mengajarkan musik. Calon guru musik yang memahami teori bisa mengajarkan muridnya dengan metode yang lebih sistematis, seperti membaca notasi, memahami ritme, dan mengenali pola akor. Yang keempat, meningkatkan presisi dalam eksekusi musik. Teori musik membantu musisi memahami konsep seperti artikulasi, frase, dan dinamika yang meningkatkan interpretasi musik dalam permainan mereka. Demikian penjelasan saya dari soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.